Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Farhan sebagai perwakilan dari Kompas 9 yang membuka dan presentasi di kali ini tentang manajemen pemasaran pikiran di pikiranrakyat.com. Sebelumnya di sini latar belakang dari manajemen ini sendiri adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu kata manus yang artinya tangan dan agere yang artinya melakukan. Kata-kata tersebut digabungkan menjadi major yang berarti menangani, dan manager diterjemahkan dalam bahasa Inggris to manage atau kata kerja, dan manajemen atau kata benda dan manager untuk orang yang melakukannya. Jadi manajemen ini diartikan dalam bahasa sebagai memanage sesuatu lah, untuk mengelola hal yang ingin kita kelola. Dan dalam bahasa ini menjadi manajemen. Manajemen media massa adalah salah satu cara atau mekanisme pengaturan internal media massa sehingga sebuah lembaga media dapat berfungsi dan dapat menghasilkan berita atau output yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Manajemen yang baik dan dapat bekerja sama antar bagian redaksi dan pemasaran dalam level ideal dan efisien agar dapat menghasilkan berita yang baik, dan perusahaan media massa tersebut akan selalu untung. Sini ada bagiannya dari manajemen media suatu media. Pertama ada bagian redaksi dan juga ada bagian pemasaran. Dalam bidang redaksi memiliki tugas untuk menangani isi media dalam media tersebut, dan pada posisi tersebut terdapat dewan redaksi atau penasihat redaksi. Di bawah pimpinan redaksi terdapat editor, reporter, fotografer, koresponden, dan juga kontributor. Dan kontributor ini adalah isinya wartawan, freelance, penulis lepas, dan juga kolumnis. Lalu di bagian pemasaran memiliki tugas yaitu melakukan pemasaran atau penjualan media massanya, atau lebih mudahnya sih mengenalkan medianya ke khalayak. Dan pada bagian pemasaran ini merupakan sisi komersial yang meliputi sirkulasi atau distribusi, yaitu iklan dan juga promosi dengan sumber pendapatan penjualan media dan penjualan ruang iklan. Dan di selanjutnya saya akan memberikan penjelasan melalui teman saya, itu Bagus Prasetyo. Saya Bagus Prasetyo ingin menjelaskan teori POAC George Terry. Yang pertama itu ada planning. Adalah sebuah perencanaan dapat meliputi tindakan memilih atau menghubungkan fakta serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang, serta merumuskan apa yang diusulkan yang dianggap perlu atau penting untuk mencapai hasil yang efektif. Yang kedua ada organizing. Pengorganisasian yaitu penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan seperti penempatan orang atau pegawai, menyediakan faktor-faktor fisikal yang cocok bagi keperluan kerja, dan menunjukkan hubungan wewenang. Yang ketiga ada actuating. Actuating adalah pergerakan atau pembangkitan semangat dan mendorong semua anggota agar supaya siap dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai tujuan dan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan pengorganisasian sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemimpin. Yang keempat ada controlling. Controlling adalah pengawasan yang dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, dan menilai pelaksanaan jika ada yang perlu dirubah atau diperbaiki agar mendapatkan hasil yang efektif sehingga pelaksanaan bisa sesuai dengan rencana. Lalu elemen dari strategi pemasaran 4P. Teori ini ada produk, price, promotion, dan place. Yang pertama adalah produk, merupakan jantung dari pembaruan pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Produk bukanlah entitas fisik saja. Itu menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide. Yang kedua ada price atau harga.
Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Keputusan penetapan harga harus diambil dengan sangat hati-hati, karena jika produk dihargai terlalu tinggi, produk mungkin akan berkesan kualitas tinggi. Yang ketiga, ada promotion atau promosi. Strategi promosi digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Promosi yang efektif akan memastikan penjualan yang baik, dan pemasaran harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang produktif. Elemen utama promosi adalah iklan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Yang keempat, ada place atau tempat. Margin keuntungan bergantung pada beberapa cepat barang diserahkan. Semakin cepat produk diserahkan, maka semakin cepat pula produk mencapai titik penjualan. Semakin besar kemungkinan untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan royalitas merek. Selanjutnya ada 6 unsur manajemen. Yang pertama adalah man. Manusia dianggap sebagai kapital aset dalam manajemen perusahaan. Dalam kegiatan manajemen, faktor manusialah yang paling menentukan. Titik pusat dari manajemen adalah manusia, karena manusia membuat tujuan dan dia juga yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu. Yang kedua ada money. Uang mempunyai makna sebagai alat tukar, sebagai modal, dan sebagai sistem nilai. Uang merupakan faktor penting sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai suatu usaha. Sebuah perusahaan yang besar diukur pula dari jumlah uang berputar di perusahaan itu. Jadi, uang diperlukan untuk setiap kegiatan manusia untuk mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga ada mesin. Alat atau mesin digunakan untuk meringankan atau memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tetapi penggunaan mesin sangat bergantung pada manusia, bukan manusia tergantung pada mesin. Mesin digunakan untuk mempermudah mencapai tujuan hidup manusia. Yang keempat ada metode. Metode ialah sistem dan cara pelaksanaan pekerjaan, tetapi tidak hanya terbatas pada sistem, dibutuhkan nilai-nilai kreatif di dalamnya. Metode ini diperlukan dalam setiap kegiatan manajemen, yaitu dalam kegiatan perencanaan, perorganisasian, dan pergerakan dan pengawasan. Yang kelima ada materials. Materials adalah bahan-bahan yang akan diolah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Materials dapat diartikan sebagai bahan yang menunjang tercapainya skill manusia yang melakukan pekerjaan jasa. Manusia tanpa material tidak dapat mencapai tujuan yang dihendakinya. Yang keenam ada market. Pasar merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli. Pasar sangatlah penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan perusahaan atau industri. Penugasan pasar untuk mendistribusikan hasil produk agar dapat sampai ke konsumen merupakan hal yang menentukan dalam aktivitas manajemen. Nama saya Ali Pranata. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Pikiran Rakyat Bandung. Pada Januari 1966 di Kota Bandung terdapat sejumlah wartawan yang kehilangan pekerjaannya. Surat kabar tempat para wartawan bekerja harus berhenti terbit karena terlambat memenuhi ketentuan yang mengharuskan setiap surat kabar untuk berafiliasi yang ditentukan oleh Departemen Penerangan. Dengan dorongan Panglima Kodam Siliwangi, ini Kodam 3 Siliwangi, yaitu Ibrahim Aji. Pada waktu itu para wartawan yang kehilangan pekerjaannya menerbitkan surat kabar harian Angkatan Bersenjata Divisi Jawa Barat yang berafiliasi dengan Harian Angkatan Bersenjata Pusat. Ini tertuang dalam surat keputusan Paperada Jawa Barat nomor 4 Paperada PD 1966 tanggal 31 Januari 1966. Sedangkan izin terbit dari Departemen tertuang dalam surat izin terbit SIT Departemen RI nomor 021 SK DPM SIT 1966. Masa sulit pikiran rakyat dari 1966 hingga 1973 merupakan masa tersulit. Pada masa itu, para
Pengelak pikiran rakyat apabila bekerja membuat berita dan lain-lain kerap kali menumpang dan meminjam peralatan kantor orang lain. Begitu pula oplah cetak dalam kurun waktu ini pula oplah pikiran rakyat tidak pernah lebih dari 20.000 X lembar per hari. Sedangkan pegawai di pikiran rakyat tidak lebih dari 30 orang termasuk wartawan dan non-wartawan. Namun karena kegigihan dan keuletan yang didasari oleh jiwa idealisme para perintis saat itu, pikiran rakyat semakin mendapatkan banyak pembaca. Karena itu atas saran Materi Penerangan Republik Indonesia, bentuk Badan Hukum Pikiran Rakyat yang semula berupa yayasan diubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT. Pada awal tahun 1974, PT Pikiran Rakyat mencatat peristiwa penting. Untuk pertama kalinya berhasil melengkapi diri dengan sarana pencetakan offset yang dibeli dari fasilitas PMDN dan bantuan dari Bank Rakyat Indonesia. Mesin cetak ini mampu mencetak koran sebanyak 5.000 lembar per jam. Sejak tahun 1974, Pikiran Rakyat peredarannya dapat merambah ke seluruh pelosok Jawa Barat. Padahal dalam kurun waktu 1966 sampai 1973, daerah Jawa Barat ini didominasi oleh koran-koran terbitan Jakarta. Itu mungkin masa kebangkitan pikiran rakyat. Saya Muhammad Asraf Fatin Aryadi akan menjelaskan visi dan misi pikiran rakyat. Visi pikiran rakyat. A. Pikiran rakyat yang bercikal bakal Harian Angkatan Bersenjata edisi Jawa Barat yang dilahirkan pada tanggal 24 Maret 1966 untuk diupayakan dapat hidup dalam masa yang panjang, bahkan kalau mungkin sepanjang masa. Diwarisi oleh generasi demi generasi sebagai surat kabar yang terus maju, tumbuh, dan berkembang menjadi tambah besar, baik sebagai institusi sosial maupun institusi bisnis. B. Sebagai institusi sosial, pikiran rakyat dilahirkan untuk menjadi dan dijadikan wahana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus wahana pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. C. Sebagai institusi bisnis, pikiran rakyat dilahirkan untuk menjadi dan dijadikan wahana bisnis yang mampu meraih sebesar-besarnya pendapatan dan laba. Sebagai institusi bisnis, pikiran rakyat harus dikelola dengan bertaat azas pada kaidah-kaidah manajemen berusaha yang baku, serta mampu memenuhi keempat unsur marketing mix yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. D. Kinerja pikiran rakyat sebagai institusi sosial sangatlah bergantung pada kinerja yang dicapai oleh manajemen dan jajaran yang terkait dalam mengelola pikiran rakyat sebagai institusi bisnis. Sebaliknya, kinerja pikiran rakyat sebagai institusi bisnis sangat bergantung pada kemampuan kinerja manajemen dan jajaran terkait menjadikan pikiran rakyat sebagai produk ideal yang laku dijual. Oleh karena itu, pengelolaan pikiran rakyat sebagai institusi sosial dan pengelolaan sebagai institusi bisnis harus dilaksanakan berdasarkan hubungan interdependensi yang paling mengisi dan saling menunjang. Pengelolaan kedua aspek ideal dan aspek bisnis komersial harus dilaksanakan satu kesatuan, strategi yang komprehensif integral. E. Pikiran rakyat dilahirkan untuk diupayakan agar menjadi tuan rumah yang dominan di daerah sendiri di Jawa Barat yang memang memiliki potensi sangat besar untuk menunjang eksistensi dan penumbuh kembang surat kabar. Karena itu, pikiran rakyat harus diupayakan menjadi surat kabar yang menyebar seluas-luasnya dan paling luas penyebarannya di Jawa Barat. Dibaca oleh sebanyak-banyak orang dengan tiras terjual sebesar-besarnya. Menjadi pilihan sebanyak-banyaknya, pengguna jasa iklan dengan volume space iklan terjual sebesar-besarnya dan menghasilkan pendapatan sebesar-besarnya pula. F. Penyelenggaraan pikiran rakyat sebagai institusi sosial dan penyelenggaraannya sebagai institusi bisnis harus dilaksanakan berdasarkan hubungan interdependensi yang saling mengisi dan saling menunjang. Oleh itu, segala sesuatu harus dilaksanakan secara terpadu dan sinkron dalam kerangka satu kesatuan strategis yang komprehensif integral. Misi pikiran rakyat. A. Kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ketaatannya melaksanakan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. B. Kualitas pemahaman dan penghayatannya atas nilai-nilai luhur Pancasila serta komitmen untuk mengamalkannya di dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. C.
kualitas pemahaman dan penghayatan atas kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya sebagai warga negara, serta komitmen untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban serta mengupayakan atau memperjuangkan pemenuhan hak-hak itu. D. Kualitas kehidupan secara material, serta memiliki etos kerja untuk berupaya mewujudkannya. E. Kualitas kesehatan, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan, serta moral yang amanah, atau jujur, adil, percaya diri, dan terpercaya, sehingga menjadi manusia yang dalam bahasa Sunda disebut bener, bager, pinter, jeung singer. Saya Bagus Prasetyo ingin menjelaskan era baru pikiran rakyat. Pada tahun 2008 dimulailah era baru di mana perkembangan web pikiranrakyat.com dengan menggunakan teknologi baru mulai memasuki era konvergensasi, yaitu dengan menyenergikan pikiran rakyat cetak dengan pikiran rakyat online dan pikiran rakyat mobile. Dengan adanya pikiranrakyat.com maupun versi mobile, diharapkan mampu mempermudah atau mempercepat kebutuhan masyarakat akan informasi. Konvergensi media dilakukan oleh pihak pikiran rakyat dengan menghadirkan online maupun mobile, bukan semena-mena ingin mematikan surat kabar pikiran rakyat, namun menyinergikan informasi antara media cetak, elektronik, dan dunia maya, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh pikiran rakyat tidak terputus oleh waktu penerbitan. Alamat redaksi pikiranrakyat.com berada di Jalan Asia Afrika nomor 75, Bandung, Jawa Barat. Tetapi untuk network hampir ada 150 wilayah di seluruh Indonesia. Untuk kantor perwakilan pikiranrakyat.com di Jakarta beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 101, Jakarta Pusat. Nomor telepon atau WhatsApp-nya 0813 8490 0400 atau 022 42 19 184. Emailnya prmnnewsroom@pikiranrakyat.com. Marketing pikiranrakyat.com. Strategi yang dilakukan oleh bidang pemasaran pikiranrakyat.com adalah menyesuaikan dari sisi redaksi, karena bidang pemasaran itu sendiri tidak dapat berjalan sendiri jika tidak dibarengi oleh sisi redaksi. Pelaksanaan tugas dalam pikiranrakyat.com yaitu bidang redaksi pikiranrakyat.com akan membuka jalan, sedangkan bagian dari bidang pemasaran pikiranrakyat.com bertugas untuk bertemu klien. Lalu bidang pemasaran pikiranrakyat.com akan berdiskusi dengan klien tentang apa saja yang akan dikerjasamakan terkait dengan sisi pemberitaan atau publikasi. Setelah itu, bidang pemasaran dari pikiranrakyat.com melakukan dealing dengan klien. Setelah itu, bidang pemasaran pikiranrakyat.com akan melakukan eksekusi sesuai dengan kesepakatan. Target pembaca pikiranrakyat.com. Pikiranrakyat.com tidak secara spesifik menargetkan pembaca karena pikiranrakyat.com merupakan portal media online yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja tanpa memandang status atau gender. Berbeda dengan media cetak yang seperti majalah yang mempunyai target pembaca agar sesuai dengan tema yang diterbitkan oleh media cetak itu sendiri. Namun, secara data pembaca terbanyak pikiranrakyat.com berusia 40 tahun ke bawah. Pembaca pikiranrakyat.com juga berasal dari seluruh wilayah Indonesia dan wilayah luar negeri. Tapi menurut data yang dihimpun oleh pikiranrakyat.com, wilayah Pulau Jawa lah yang paling banyak pembaca portal berita online pikiranrakyat.com. Berita-berita yang ada di pikiranrakyat.com ada berita tentang nasional, internasional, olahraga, pendidikan, teknologi, entertainment. Semua pemberitaan akan diberitakan di pikiranrakyat.com. Tetapi pikiranrakyat.com ada pedoman pemberitaan media cyber yang harus dipatuhi. Jadi ada informasi-informasi yang bisa diberitakan ke pembaca, ada pula informasi-informasi yang tidak bisa diberitakan ke pembaca. Keuntungan yang didapat oleh pikiranrakyat.com. Keuntungan tersebut bisa dari pendapatan iklan, bisa pula dari pendapatan AdSense. AdSense itu bisa dari Google dan YouTube, atau juga keuntungan didapatkan dari iklan direct. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh pikiranrakyat.com berasal dari macam-macam hal. Untuk sebuah perusahaan atau orang yang ingin memasang iklan di pikiranrakyat.com,
penentuan harganya bermacam-macam tergantung dari posisi iklannya. Di pikiranrakyat.com terdapat iklan yang berbentuk tulisan, banner di dalam portal berita pikiranrakyat.com, iklan yang diposting di media sosial pikiranrakyat.com seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau YouTube pikiranrakyat.com. Jadi, harga untuk memasang iklan di pikiranrakyat.com bermacam-macam sesuai kebutuhan dan yang pasti angkanya sudah mencapai jutaan rupiah. Kenalkan, nama saya Rafli Mulia Syarif. Saya akan menjelaskan segmentasi pikiranrakyat.com. Pikiranrakyat.com memiliki satu segmentasi sendiri, yaitu Bandung Raya. Bandung Raya sendiri ialah sebuah kanal berita khusus yang disajikan oleh pikiranrakyat.com khusus membahas hal-hal yang ada di sekitaran Bandung. Hal ini karena Harian Umum Pikiran Rakyat lahir di Kota Bandung, menjadikan pikiranrakyat.com mempunyai segmentasi berita tentang Kota Bandung. Segmentasi pikiranrakyat.com. A. Planning. Langkah pertama dalam perencanaan tim redaksi pikiranrakyat.com adalah membuat Term of Reference atau kepanjangan dari TOR. TOR sendiri merupakan kerangka acuan kerja yang memiliki fungsi untuk menjelaskan informasi suatu kegiatan atau acara mulai dari latar belakang, strategi, capaian atau tujuan, manfaat, peserta, dan lain-lain. Tim redaksi perencanaan akan membuat TOR. Dalam teori tersebut, rencana apa saja yang dilakukan oleh tim redaksi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Contohnya untuk segmentasi Bandung Raya, maka tim redaksi akan melakukan rapat untuk menentukan agenda apa saja yang ingin dilakukan pada minggu ini dan berita apa yang ingin tim redaksi sasar. Maka dalam segmentasi Bandung Raya, tim redaksi akan membuat TOR yang isinya berita-berita apa saja yang ingin didapatkan oleh tim redaksi yang ada di sekitaran Kota Bandung. B. Organizing. Setelah melakukan rapat dengan tim redaksi dan selesai membuat TOR, maka TOR tersebut akan dibagikan kepada wartawan pikiranrakyat.com. Hal ini sengaja dilakukan agar wartawan fokus untuk mendapatkan berita sesuai dengan rencana TOR sebelumnya. Contohnya, rencana TOR akan membahas tentang pedagang di kawasan Jalan Asia Afrika. Maka wartawan yang sudah ditugaskan fokus mencari informasi dan berita tentang pedagang yang ada di kawasan Jalan Asia Afrika. C. Actuating. Dalam tahap pelaksanaannya, tim redaksi akan selalu koordinasi setiap hari kepada wartawan yang sudah ditugaskan sesuai dengan rencana TOR yang sudah dibuat sebelumnya. Tim redaksi juga selalu menentukan angle apa yang akan dibuat dalam berita tersebut. Contohnya, tim redaksi akan terus melakukan koordinasi dengan wartawan yang meliput pedagang di kawasan Jalan Asia Afrika. Tim redaksi juga akan menentukan angle apa yang digunakan dalam berita tentang perdagangan di Jalan Asia Afrika. D. Controlling. Dalam pengawasannya, di setiap kanal pikiranrakyat.com mempunyai penanggung jawab, yaitu editor dan redaktur. Disinilah adanya kegiatan pengawasan dari setiap tulisan yang dikirim oleh wartawan dan editor, dan redaktur pula yang mengkoordinasi ke bawah berita apa saja yang ingin dibuat. Kesimpulan strategi pikiranrakyat.com dari segi pemasaran strategi yang dilakukan pikiranrakyat.com adalah menyesuaikan berita dari sisi redaksi, karena bidang pemasaran itu sendiri tidak dapat berjalan sendiri jika tidak dibarengi oleh sisi redaksi. Jadi, antara sisi bidang pemasaran dan sisi bidang redaksi harus bekerja sama, karena di dalam media dan bidang redaksi yang akan membuka jalan dan bagian pemasaran yang melakukan eksekusi. Atau juga bisa sebaliknya. Lalu untuk target pembaca di sini, pikiranrakyat.com tidak ada target yang ditargetkan secara spesifik, karena pikiranrakyat.com merupakan portal media online yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja tanpa memandang status atau gender. Berbeda dengan media cetak yang seperti majalah lainnya yang mempunyai target pembaca agar sesuai dengan tema yang diterbitkan oleh media cetak itu sendiri. Pikiranrakyat.com tidak melakukan itu. Namun jika kita lihat secara data, seperti yang dikatakan Bapak Aldiro Syahrian Lubis, bahwa pembaca
terbanyak pikiranrakyat.com memiliki rentang usia 40 tahun ke bawah. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.